meyakini janji Allah ini masalah surga dan neraka, Bapak Ibu harus menanamkan dalam hati sebuah keyakinan itu benar. Sebagaimana Bapak Ibu yakin sekali kalau lapar dengan penuh keyakinan makanlah solusinya. Kalau dahaga, haus, maka minumlah solusinya. Gitu kan? Kalau capek, istirahatlah solusinya. Seperti itu keyakinan kita kepada akhirat, surga dan neraka. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Karena itu pasti. Dan surga dan neraka sudah ada, bukan tidak ada, sudah ada. Dari sebelum kita diciptakan. Makanya banyak sekali hadis yang berbunyi, di antaranya kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah surga satu hari 7 kali, dan juga memohon, maksudnya masuk ke dalamnya, dan juga memohon agar dijauhkan dari neraka satu hari 7 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, dia agar masuk ke dalamku, inkanlah, dan neraka akan berkata, ya Allah, dia memohon berlindung dariku, maka lindungilah. Jadi ada interaksi. Pada saat kita mohon kepada Allah surga, surga langsung menjawab. Kalau kita mohon sama dan neraka pun menjawab. Juga hadis Nabi SAW yang sahih, sesungguhnya neraka mengeluh kepada Allah tentang panasnya, karena satu bagian membakar bagian yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di musim panas yang sangat dan di musim dingin yang sangat. Juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, demam itu adalah siapapun yang tertimpa demam di antara kalian, dinginkanlah dengan air, karena dia bagian daripada tiupan panasnya api neraka. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu bukan tidak ada. Dan orang kalau mati sebuah pintu di mana dia harus laluin itu. Cuma di sana ada 2 tempat, tidak ada pilihan yang ketiga, surga atau neraka. Orang baik atau orang buruk. Ya, sebagaimana juga di dunia sebenarnya, orang kalau berprinsip dalam hidupnya Bapak Ibu sekalian, dia tahu hanya baik atau buruk, nggak ada di tengah-tengahnya. Jangan jadi orang di tengah-tengah, sebagaimana sering saya bilang, akan simpang siur hidup kita, nggak jelas. Sekalian jadi orang baik sekalian, nggak usah setengah-setengah. Apapun bisikan syaitan mengatakan nggak apa-apalah, nanti aja dan seterusnya, tepis semuanya, nggak bisa. Kita harus berubah menjadi orang baik sekalian. Beribadah jangan setengah-setengah. Karena kalau kita niatkan memang dalam hati setengah-setengah, maka tidak maksimal, tidak khusyuk, jumlah rakaatnya kita kurang-kurangin, waktunya kita undur-undur, karena kita tidak niat maksimal. Sekarang jadi orang baik, azan, udah tidak ada kerjaan lain, harus sholat. Nggak ada lagi. Halal-halal, nikmati, haram-haram, tinggalkan. Baru kita bisa rasakan kenikmatan iman. Bapak Ibu tentu bisa rasakan kalau yang sudah tahu, misal, contoh sederhana kecil, pernah saya kasih contoh ini. Kalau kita selama 9 hari misalnya di sana, dan ada niat dalam hati memang komitmen mau selama di sana ibadah maksimal, bedain rasa imannya pada saat itu dengan pada saat kita masih di Indonesia. Pasti ada, beda. Kita komitmen, pokoknya azan harus ke masjid. Kalau suami istri berangkat saling mendukung sama-sama. Pulang konsultasi sama ustadz yang sedang membimbing, dengarin ceramahnya, buka TV, melihat juga orang tawaf. Saya pada kesempatan selalu tawaf gitu kan, baca Al-Quran. Maka itu namanya kita coba memaksimalkan diri. Pasti ada efek. Nah itu tinggal komitmen dijaga di Indonesia. Sering saya pandu jemaah saya kalau umroh begitu. Ada yang pernah bertanya, Ustaz kenapa kalau kami di sini beda ya? Rasanya surga itu dekat sekali dan dekat sama Allah. Saya bilang karena Bapak Ibu buat program untuk itu. Coba komitmenkan di Indonesia. Sayang Bapak Ibu sekalian ya. Kita pergi ke sana, ada orang saya tahu umroh, subhanallah. Di sana on time sholat. Begitu pulang, injak bandara Jakarta sudah nggak sholat itu. Udah nggak sholat. Karena selama perjalanan, emang nggak sholat orangnya waktu udah pulang. Ya. Ada yang komitmen tutup aurat di sana, pulang nggak lagi. Sama dengan kasus Ramadan. Seakan-akan itu hanya di waktu itu saja. Sayang. Coba sekalian jadi orang yang baik, full. Ya. Kita akan rasakan kenikmatannya. Orang kalau menikmati profesinya, misal orang jadi dokter, dia nikmatin profesinya. Maka berbeda dengan orang yang tidak menikmati itu. Kalau dia nikmati, pasiennya datang sampai selesai semuanya, pertanyaannya baru diizinkan keluar. Gak buru-buru tulis resep. Kita pun sebagai pasien nyaman kan, kalau kita ngomong sama dokter yang memaksimalkan waktunya. Saya kadang-kadang menemukan 2 jenis dokter ini. Kalau kami temukan yang pertama, yang luar biasa, dia cinta profesinya, kita nyaman sekali karena dia memang
menyampaikan semuanya sampai sudah selesai. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Nggak ada, sudah baru kita keluar. Dia pun juga dalam menganalisa penyakit pasien dia lebih tepat, gitu kan? Seperti itulah. Sama semua orang. Orang jadi guru juga begitu. Beda guru yang memang mengejar gaji dengan guru yang dasarnya memang mau menyampaikan dan cinta profesinya. Dia akan masuk ke kelasnya, dia akan mengajar, dia akan sampaikan setulus hati. Targetnya adalah bagaimana orang-orang faham. Nah, ini beda. Maka seperti itulah kurang lebih kita dalam ibadah harusnya kita menikmati dan jadi orang baik sekalian. Karena kalau kita samar-samar, ya setengah baik kita kerjakan, ya setengah juga buruk, percaya tidak akan pernah merasakan kenikmatan keduanya. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang hadir, Ustaz kenapa kalau saya sholat tidak khusyuk ya? Pasti karena Anda masih membuka pintu dosa. Jadi nggak bakal bisa connect karena tidak maksimal di situ. Ya. Beda orang makan dan minum dengan dia menikmati setiap suapan makanannya, setiap tegukan air atau minumannya, beda dengan orang yang buru-buru mau menyelesaikan. Maka dalam ibadah seperti itu. Dan jadi orang baik juga maksimal.